teman-teman semua warga MT Haryono yang kami cintai. Saya Arif Adi tinggal di apartemen MT Haryono sejak Januari 2014. Saya tinggal di 3 SD. Visi misi saya simpel saja. Saya ingin hak-hak warga agar bisa diakomodasikan melalui wadah P3SRS. Salah satunya adalah status sertifikat. Sertifikat kita perlu follow up agar kita bisa tahu kapan bisa kita realisasikan untuk kita bisa terima. Minimal kita bisa tahu update statusnya sampai di mana, karena sudah 2 tahun ini kan nggak jelas sampai di mana. Yang kedua adalah IPR, iuran pemeliharaan lingkungan. Oke, nggak masalah IPR 13,5, tapi kita minta dasarnya apa kok 13,5? Dan sejak Januari 2014 kita minta dasarnya apa sih kok bisa naik sampai 37%. Jadi yang akan saya perjuangkan jika saya menjadi ketua P3SRS adalah hak-hak warga MT Haryono Residen. Di antaranya adalah status sertifikat yang kita mesti percepat statusnya. Yang kedua adalah IPR dan juga laporan keuangan yang saya dengar sampai saat ini masih belum selesai. Sudah 2 tahun belum selesai, jadi kita kasih tahu gimana sih. Kalau laporan keuangannya itu clear, kita bisa lihat. Kalau angkanya clear, make sense, 13,5 no problem. Tapi kalau 13,5 tanpa dasar apa itu kenaikannya, kita semua keberatan. Itu poinnya. Dan juga program saya adalah saya buat listrik itu direct. Kita bisa pakai token. Jangan kayak sekarang. Kenapa? Pakai token kita end to end. Kita tahu begitu kita tinggal itu kita hanya bayar. Sorry, kita nggak bayar. Jadi kita pakai, kita baru bayar. Nah, mekanismenya adalah kalau teman-teman habis gimana? Bisa top up. No problem, top up sampai 2 juta. Yang ketiga adalah mekanisme pengaturan parkir. Seperti kita ketahui di MT Haryono ini kan slot parkir cuma 100. Tapi yang punya langganan parkir 300 tumpang tindih di situ. Ini problem kita semua. Jadi kalau insya Allah teman-teman menunjuk saya untuk menjadi ketua P3SRS, saya akan ajak semuanya. Kita duduk bareng kayak gini, kita solusikan. Mungkin ada ahli perparkiran. Oke, kita diskusi. Bapak ahlinya, saya kebetulan ahli IT. Saya udah bikin program. Untuk IT, saya akan buat semuanya online melalui internet. Sehingga semua pembayaran listrik bisa diakses melalui internet. Seperti kita internet banking. Status pembayaran IPL-nya sampai di mana, tumpangannya sampai di mana, itu bisa diakses melalui internet. Itu salah satu program kerja saya, insya Allah kalau saya terpilih. Karena sebelumnya saya kerja di Mercedes-Benz di IT, jadi nggak salah dong kalau saya punya teknologi, punya skill, saya terima kasih buat teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya adalah terakhir adalah status dari air. Jadi air juga kita akan buat transparan. Air, PPJB, sertifikat, IPL, dan juga perparkiran. Mungkin 5 poin itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, waktu sudah sangat tambah sempit. Kita masuk akhir ini ke pemilihan pengurus ya. Saya mohon kepada pengurus selamat untuk di depan. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terbaik buat MT Haryono. Jadi seperti yang tadi Pak Agus bilang, kita membantu. Program sebelumnya yang saya pegang di 2019 adalah tuntaskan sertifikat agar kita bisa percepat perolehannya. Kemudian juga tuntaskan masalah PBB. Seperti kita ketahui dari Dispenda bahwa tunggakan PBB itu terakhir statusnya
3,6 miliar, 3 miliar pokoknya, 6 miliar, 6-nya itu sekitar dendanya. Jadi PPS akan mengawal, karena ini masih tanggung jawab developer. Jadi kita mengawal agar developer fokus, dan kita juga mengawal proses yang sedang dipolisikan di Barreskrim. Rapat umum tahunan anggota apartemen MT Haryono Residence yang kedua dan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Juli tahun 2023 dengan pembacaan pertanggungjawaban laporan kepengelolaan dan laporan keuangan telah diterima disetujui oleh warga apartemen MT Haryono Residence. Dan informasi dan konfirmasi perpanjangan pengurus dan pengawas PPPSRS sampai terbentuknya pengurus dan pengawas PPPSRS yang baru. Ayo, laporan keuangan tahun ini apa sudah bisa terima? Punya, ini ketika kita melaporkan kepada polisi ya, ke Polda. Oke. Itu juga event kedua, kita cek langsung sertifikat, karena ada isu sertifikatnya tidak jadi. Kita datang langsung ke notaris kopi, sertifikatnya fisiknya masih ada. Kemudian juga mulai pemanggilan dari Barreskrim dan juga lihat di data saya, kapan aja bisa saya terangkan. Ini sampai dengan 2019. Kemudian developer dengan utang yang lebih besar mulai menyicil 1 bulan 10 juta pada saat itu. Kemudian ini kronologis tahun 2022 ya, ini proses SRR selesai yang tadi diterangkan sama Pak Widi tanggal 23 Januari. Namun ada cerita profesional hijaunya itu belum cukup, makanya dibangun vertical garden, jadi penghijauan secara vertikal. Nah kemarin juga waktu sidang terakhir juga masih belum cukup, tapi ada solusinya seperti Pak Heru bilang, ditanamkan pohon-pohon yang bulat tadi bisa hidup sehingga mencukupi dan bisa air. Salah satunya adalah kita eksekusi gedungnya di depan kayak ASB, kita jadikan di rumah. Saya cari investornya, dapat kontrak 5 tahun. Pembayarannya itu untuk mengurangi utang-utang developer, dan alhamdulillah utang-utangnya sekarang sudah menurun. Nanti paparannya akan dijelaskan oleh laporan keuangannya di sini. Dan di sini juga kita bisa lihat ini lahan hijau. Jadi ketika seperti ini masuk plannya, ini intensitas bangunannya. Untuk lebih detailnya seperti ini. Ini data aktual. Jadi yang hijau-hijau ini adalah SI, gambar asal ketika diajukan ke dinas pada awal dulu proses hidup ini ya seperti ini, tapi di tengah jalan itu dipakai, makanya sampai siang apa itu nggak jalan karena ada catatannya adalah harus dirapikan dinding-dindingnya, itu report nggak boleh ada, mesti kosong, mesti ini. Nanti ketika di data akhir ini rekomendasi itu kita harus dipenuhi, kalau nggak nanti Yang pertama mengenai masukan di lantai 11 untuk taman bermain, itu kita akan catat sebagai agenda. Namun sebaiknya kita tunggu setelah proses SRS selesai. Jangan sampai itu nanti kita bangun temuan lagi baru, itu kita akan dinas perumahan tidak approve, maka nanti menghambat proses sertifikat. Tapi namun tidaknya bagus, kita catat nanti tahun ini Pak Ade tolong catat, dievaluasi, buat rencana plan. Kalau misalkan ini kita selesai, ya kita bangun ya apa-apa, apalagi kan ada sumbangan dari warga untuk menyelamatkan itu. Terus yang kedua itu kita paparkan kronologisnya, jadi dia semua paham dari start sampai sekarang gitu. Maksudnya adalah pemaparan. Nah sekarang ini kita berjuang untuk ke depan. Nggak ada salahnya kita mau paparan juga, nggak semuanya juga paham dari awal, karena ada juga yang masuk di tengah, ada juga yang di belakangnya, jadi kita paparkan. Udah puas Bu? Oke. Selanjutnya Pak Indra, itu saya udah minta Pak Nadiem untuk mengirimkan laporan tersebut, karena kita harus jelas dan Pak Nadiem dan langsung mengirimkan Pak Nadiem kepada Pak Nadiem. Yang terangkat begitu. Jadi ada laporan ini kita minta aja. Jadi kita nggak mau laporan keuangan ini kemana-mana. Jadi kita minta sesuai dengan request. Nah juga ini juga di sini kalau Bapak Ibu minta ya silakan ya, kita bisa cerita. Nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
saya udah bilang di awal, kalau ada sesuatu, PTS itu buka uang terus gitu. Kapan aja, minta kita kooperatif. Tujuan kita adalah amanah suara rakyat. Oke, selanjutnya Ibu Mona, Ibu tolong sebutkan nama dan unit. Jadi semua ini dicatat oleh Bapak Sekretaris Pak Teguh, nanti dijadikan yang positif, dijadikan evaluasi. Kita ingin kita sinergi, kita rumah kita berdua sama-sama. Jadi kita membuka partisipasi semuanya untuk kita kolaborasi, bersinergi untuk membuka sertifikat kita dan membangun MTH lebih baik lagi. Oke, sekarang gimana? Kita bisa duduk sebenarnya dari ada income. Kalau kita melihat dari dana IPL itu nggak cukup, defisit. Kalau lihat dari laporan keuangan tadi, kita bisa lihat setiap tahun itu kita bisa menghasilkan ada income hampir 1 miliar. Ya, dan itu kita simpan buat dana emergency. Kalau ada apa-apa kita pakai untuk emergency. Makanya kita masih bisa membangun di saat dari defisit. Apalagi pandemi kemarin, ya, lifetime hidup yang udah 10 tahun, itu kan perlu adanya rekondisi. Kita bisa lihat tadi, setiap tahun kita pembangunan banyak sekali. Itu menggunakan other income. Contohnya adalah kita menggait Indomaret. Developer kamu bayar, kita ambil duitnya, kita sewakan sendiri ke Indomaret dan kontrak 5 tahun. Uang sewanya untuk membayar kekurangan defisit kita masuk ke other income di dana uang. Begitu pemohonan. Oke, bisa terima pemohonan? Oke, selanjutnya ya, Ibu kita COVID lockdown. Ya. Nah, 2021 kita melakukan strategi tidak ada COVID, kita kerja terus developer. Saya bentuk tim sertifikat, ya. Ada banyak aktivitas kita melakukan. Setelah kita aktivitas datang ke Citaman, datang ke Spenda, menggunakan developer, dan prosesnya sangat tinggi sekali. Detailnya ada di DB, nanti bisa dilihat kalau mau detail. Aktivitasnya apa aja, absensinya juga ada, foto-fotonya juga ada. Jadi memang produktivitas pengurusnya sangat tinggi sekali dan saya bisa bertanggung jawab di situ. Terus yang kedua, mengenai jasa konsultan hukum, developer ini pertama kita pakai strategi pakai bayar sendiri, namanya tidak bayaran. Kemudian kita pakai konsultan hukum, ya, yang dia beroperasi di ISPA dan berhasil. Kita pakai dia untuk menangani developer. Developer di tongkrongnya seminggu rumahnya di Bogor, nggak bisa kemana-mana, dia sampai mengungsi di hotel. Dari situ, inisiatif developer mulai berpikir, ayo Pak, nanti itu kita mulai lagi untuk membayar hutang. Yuk kita nanti mulai membangun lagi kewajiban kita. Jadi cara pengurus untuk meng-press si developer itu dengan banyak cara. Dengan cara baik-baik, dengan cara juga kita menyewa konsultan hukum untuk agar developernya itu di pressure seperti ini. Mungkin Pak Yopi mau tambahkan, Pak Yopi, masalah konsultan hukum, karena ini kan sudah datang Bapak juga. Buatnya di atas support, dan buatnya di atas support ada tempat izin, ya, tempat uji senam. Setelah jam 7 malam mereka senam di atas sana. Nah, karena sekarang itu menjadi ruang kosong dan masih kosongkan, maka itu masuk ke program kami. Tapi nanti setelah saya keluar, kita akan bangun untuk proses olahraga itu, rejim, ataupun nanti misalnya rekreasi kaki lah, atau nanti ruang ini kita pakai buat ruang bersama untuk kalau ada anak yang ulang tahun, ada pernikahan kedua, silakan dipakai ruang ini. Tidak ya. Jadi itu Bu, jadi di program itu masuk dalam program kami. Namun saat ini kita ada di kakinya Bu. Kalau kita melakukan sesuatu, nanti kalau bervisi gedung ini malah nanti dinas sana loh, ya apa lagi? Tadinya nggak ada, sekarang ada. Jadi teman baru. Jadi sabar aja, insya Allah nggak lama. Tapi itu masuk online. Memang saya punya rencana ingin membuat ini cantik Bu. Seperti akan lobby kita buat cantik, kolam renang kita buat cantik. Nanti kita juga ada nanti situ refleksi, ada gym. Jadi kan rumah kita buat nyaman sehingga harga huniannya naik. Orang jadi investasi harganya naik. Apalagi sebentar lagi kan kereta listrik juga ada. Dan ada di situ kan sekali posisi. Demikian Bu Lita. Oke, selanjutnya kan udah kasih makan. Ayo, laporan keuangan tahun ini apa sudah bisa terima? Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menginformasikan bahwa proses kampus itu apa sih?
KPU. Sampai saat ini daftar hampir nggak ada satu, dan yang lain juga salahnya tidak lengkap. Sehingga kita data dari dinas, BP data dari dinas gimana? Nggak bisa. Ini minimal 5 harus dengan syarat. Terus gimana? Kalau kondisi kayak gini, ya udah pejabat sementara sekarang tetap ya, karena nggak mungkin kan kalau BP tidak ada yang menolak sampai terbentuknya PAMUS. Dan pada kesempatan ini saya juga buat bapak dan ibu daftarlah. Ayo daftar, bantu saya daftar. Nanti setelah forum 5 itu dipilih lagi, kita kumpul lagi di sini, pemilihan lagi berdasarkan voting. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi anggotanya. Nah, dia nanti menjadi KPU-nya untuk pemilihan ketua dan pengarah selanjutnya. Kalau tanpa ada PAMUS, maka itu nggak bisa jalan pergubnya seperti itu dulu. Jadi tolong dibantu, ini kerja sosial, tapi tolong dibantulah kita masukkan namanya, nanti saya juga yang akan bantu secara harusnya gimana, karena semua itu kayaknya udah ada, SOP-nya udah ada, tinggal ngikutin aja template-nya, surat menyuratnya, tapi halnya sekarang ini semuanya udah diatur sama dulu, saya tinggal bacain aja. Kenapa nggak korup? Ya kalau yang datang nggak sampai 50%, kita sampai 37 nggak korup, berarti kan kita harus lanjut ke fase kedua. Nah setelah kamu terbentuk, baru kita nanti pemilihan pertama. Itu akan sama, tidak akan korup juga, karena belum ada sejarah di sini yang datang sampai 300 orang. Paling top di sini 50 orang, itu pun 20 orangnya siluman pada tahun 2014. Berapa ya? Nah ini namanya pernah dulu sama Bulina juga ya. Jadi yang datang dibawa dengan siluman, ya tukang ojek dikasih BPJB suruh buka. Mungkin pada Pak Yofi juga lagi ya Pak Haidir pada saat itu. Nah itulah kejadiannya. Ya jadi ini kerja sosial, tapi kita perlu partisipasi. Pada kesempatan ini juga saya mengimbau, tolonglah bantu. Kalau Bu Yani atau Bu Ami kan aktif nih, tolong bantu kita sama-sama ngurusin rumah kita. Siapa lagi Pak Heri, siapa lagi yang tahu ibu nih, ibu yang sama bermain nih, bantulah. Nanti kerjanya siapa yang lebih senior, tapi namanya ada, sehingga dinas membuatkan SK, ayo dijalani. Nah kemarin PPLS mengingat di apartemen itu pembentukan kamu itu sampai 3 tahun lah berdua. Yang lainnya kan sudah klarifikasi kenapa kita melakukan pembentukan PAMUS. Dan kedepannya, yuk kita berbicara positif lah. Saya di sana kantornya di bawah tuh 24 jam. Kalau malam juga ketemu bisa. Kapan aja silakan welcome datang. Nggak usah saya info. Bisa proaktif juga. Pak ada apa aktivitas nanti terjadinya di mana? Saya minta pagi telepon. Tadi kan tadi cerita, udah telepon langsung mengajak. Jadi kalau bilang diajak kan enggak lah, kita bayar data ngomongnya. Udah ditelepon langsung, ya. Jadi bukan kita ngomong informasi kan, nggak ini. Nah untuk selanjutnya juga kan, ya ini masukannya positif, kita akan perbaiki. Tidak ada gaji yang terletak. BP juga kalau responnya lambat, cepatnya saat tercut. Malah harapan sekarang panis everywhere. Kalau komplain lebih dari 3 jam itu anak-anak lain sanksi, ya kan potong gaji sampai ke sebetulnya. Tadi mengenai vendor itu bukan domain saya nggak pernah ikut campur masalah vendor itu domainnya masing-masing. Selamat siang. Simpel aja 5 menit waktunya. Visi pengurus P3S, seluruh penghuni menjadi keluarga yang rukun, damai dan maju berdasarkan gotong royong. Adapun misinya adalah MTHR bersertifikat, menuntaskan 100% sertifikat dan juga PBB. Kemudian juga MTHR mobile application, semua aktivitas laporan keuangan bisa diakses melalui online. Maju. Program pengecasan fasad gedung agar tampil lebih baik sesuai dengan komitmen gedung sebelah yang akan mengecat ketika status nanti 90% kepada gedung di MT Haryono. Penggantian keramik lobi dengan marmer atau sejenisnya. Perbaikan kebocoran, sentralisasi parkir motor, pelatihan service excellence K3, rekondisi PG yang sekarang udah mati karena 10 tahun lifetime. Terus pembuatan perencanaan rooftop
Sky Garden, jadi kita punya wacana untuk kita buat rooftop untuk kopi minum atas di atas. Pembuatan area bermain yang kemudian sudah bisa kita lihat di depan kolam renang. Juga pemasangan lampu emergency yang lifetime 10 tahun. Kemudian kita akan memasang rekondisi CCTV lift secara wireless dan juga penambahan CCTV di semua koridor. Jadi nanti di 2 lift itu akan dipasang sehingga kita bisa kontrol 19 lantai di MT Haryono. Kemudian rekondisi view kolam kita bisa lihat sekarang secara instan. Kolam renang kita udah buat cakep, kasih lampu, kasih backdrop. Juga kita akan pakai sistem kartu akses per lantai. Jadi kalau dia lantai 8, dia hanya bisa ke 8. Kalau 3 ya bisa ke 3 gitu. Kemudian perpanjangan jalur lampu tanda darurat karena sudah 10 tahun lifetime. Juga rekondisi pompa, sun filter, dan sirkulasi kita akan rekondisi juga. Rekondisi sistem keamanan untuk hidran dan hidran box dan lain-lain. Lanjut. Ketika saya menjadi pimpinan, outstanding kita 2,6 miliar. Ya, sekarang per hari ini itu sekitar 1,6 miliar. Adapun effort yang kita lakukan adalah melakukan pemadaman listrik, pemblokiran developer, sehingga kita ambil, kita ganti Indomaret, mencari investor untuk other income, terus pemberitahuan kita broadcast melalui blast, SMS, GP, melalui WA group untuk outstanding yang cukup gede ya 1,6 miliar. Kemudian kita juga pakai jasa hukum, kerjasama marketing, kita bantu untuk unit-unit warga yang susah laku, kita posting di Instagram, di Facebook, kita bantu nanti uang sewanya untuk mengurangi cicilan. Lanjut. Oke. Rekam jejak, simpel aja, waktu tinggal 1 menit. Pernah jadi ketua PPRS, pernah jadi ketua RT di Kemang Pertama, membangun ruang serbaguna, tenis meja, biliar di sini, taman bermain, kolam renang, event ruta, pangku, sosialisasi PBB. Terus juga kita menggunakan aplikasi online, ya kita bisa tahu ada IP. Kemudian program single payment sama in-house, kita punya aplikasi untuk DP. Terus kita untuk berjuang untuk percepatan sertifikat. Sekarang ini udah proses SOM selesai. Insya Allah akhir Desember kita akan ada proses pertelaan dan kemudian nanti ada proses IJB dan sertifikat. Baik, terima kasih waktunya habis Pak. Terima kasih. Pulang. Akan kembali ke depan. Sekarang untuk